Hari ini saya akan membawakan tentang perusahaan Autopedia Sukses Lestari dengan ticker ASLC. Boleh next? Jadi untuk pertama-tama, ASLC itu merupakan perusahaan lelang yang terbesar sejak 2019 setelah adanya akuisisi perusahaan JBA, yang tadi sebelumnya adalah perusahaan Between Indonesia. Kemudian di tahun 2021, perusahaan itu juga mengembangkan bisnisnya untuk menjual mobil bekas dengan melewati Caroline ID secara O2O atau offline to online, dan diakses ini bisa dengan cara online dan juga bisa datang ke showroomnya secara offline. ASLC ini telah memberikan presence-nya itu di Indonesia ada 10 showroom, kemudian ada 15 auction points, dan juga ada 22 hub. Untuk yang paling besarnya sekarang itu ada di daerah Rawalele dan juga Daan Mogot. Next. Nah, untuk perusahaan ini adalah perusahaan dari anaknya ASA atau PT Adi Sarana Armada. ASLC ini bisa mendapatkan dukungan dan juga secara strategi dan juga secara finansial dari perusahaan induknya. Nah, dari anak-anaknya ASLC sendiri ini merupakan JBA Indonesia yang telah diakuisisi dari tahun 2019. Kemudian ada Caroline ID yang telah berjalan dari 2019 juga, yang juga menjual mobil bekas di Indonesia. Kemudian ada segmen bisnis baru yaitu Autopedia Sukses Gadai yang telah beroperasi dari awal Juli ini. Ini fokusnya itu adalah menggadai mobil bekas yang akan memberikan bisa memberikan financing untuk mobilnya sekitar 70 hingga 90%. Next. Ya, untuk core bisnisnya ini adalah sebenarnya lelang dari JBA, fokusnya di kendaraan 4 roda, tapi tidak menutup untuk kendaraan 2 roda, tapi hanya sebagian porsi kecilnya. Kemudian untuk konsumernya sendiri itu adalah perusahaan individu dan juga dealer-dealer kecil yang menengah juga. Biasanya ini mobilnya dapat dari perusahaan-perusahaan leasing dengan umur dari kendaraan mobil bekas itu 3 hingga 5 tahun. Kemudian Caroline ini memperoleh mobilnya ini selain dari JBA bisa dari yang sendirinya tadi. JBA ini juga memiliki pangsa pasar hingga 40%, salah satu yang terbesar di Indonesia, dan yang keduanya itu sangat jauh di bawahnya. Jadi membuat JBA ini lelang terbesar untuk kendaraan mobil bekas di Indonesia. Dan JBA ini telah mengadop dual channel secara offline dan online untuk melakukan biddingnya. Untuk sekarang ada sekitar 500 active bidders dari total sekitar 100.000 account. Kita bisa melihat dari webpage-nya sendiri di jba.co.id, dan juga kita bisa melihat di sana juga ada data untuk touchpoint dan juga auction hubs-nya, serta untuk di sini kita bisa langsung datang ke tempat-tempatnya di tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Next. Untuk ASLC yang berbagian penjualan mobil bekas juga bisa dijual dari caroline.id ini. Dia ini bisa mengambil mobilnya dari JBA dan juga tidak menutup dari yang lainnya juga. Mereka juga memiliki database yang sangat luas dan besar untuk bisa memberikan harga yang tepat untuk mobil bekasnya itu. Sekarang sudah ada 10 showroom yang ada di Indonesia dengan lokasi fokusnya itu di Pulau Jawa. Ini dengan sistem O2O atau offline to online, mereka bisa memilih kendaraan-kendaraan yang diminati melewati websitenya, dan juga bisa datang ke tempatnya jika telah ada minat yang lebih. Nah, bedanya dia dengan pemain lainnya untuk jualan mobil bekas, mereka bisa memberikan garansi atau warranty untuk penjualan mobil bekas ini sekitar 1 tahun ke depannya. Next. Untuk bisnis segmen yang satu lagi yang terakhir adalah pawn business atau untuk bisnis gadai melewati auto gadai. Nah, untuk auto gadai ini mereka biasanya melakukan pegadaian dari mobil tapi tidak menutup dari aset lainnya seperti sertifikat rumah. Nah, untuk jenis-jenis dari produknya itu ada auto gadai prima, flex harian, dan juga flex mingguan yang memberikan rate-nya itu berbeda-beda di tiap produknya. Next. Untuk kontribusi bisnis dari perusahaannya ini, ASLC ini dapat 60% dari total pendapatannya ini dalam penjualan mobil bekas.
Kemudian untuk lelangnya itu sekitar 33%, dan dikarenakan bisnis gadainya itu masih sangat kecil, jadi masih belum terlalu signifikan untuk mendapatkan revenue-nya. Sedangkan untuk yang di bagian satunya lagi, kita bisa melihat total untuk operating profit-nya di tiap bisnis segmen ada dari auction, sales of used car, dan juga pawn. Ini di operating levelnya. Next. Nah, untuk kontribusi terhadap financial performance-nya juga adanya untuk trend demand pada kendaraan mobil bekas. Kita bisa lihat di JBA Car Sales Volume dan Carlyle ID Car Sales Volume itu dari tahun ke tahun dan secara quarter telah meningkat. Kemungkinan di quarter 3 ini adanya peningkatan dikarenakan adanya seasonality dari industrinya tersebut. Next. Nah, untuk secara industrinya sendiri, sekarang industri otomotif sudah kembali ke tahap pre-COVID level yang sudah di atas 2019-nya lagi. Kemudian penjualan untuk mobil baru itu dalam quarter ini telah melewati 200.000 unit. Dan juga telah masih mengikuti dalam tren yang naik. Untuk penjualan di Q3 tahun ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dikarenakan adanya secara parsial efek dari Idul Fitri di quarter-quarter sebelumnya. Untuk kendaraan roda 4 di industrinya itu sekarang sudah ada kenaikan yang lebih tinggi, yaitu 15% secara quarter. Itu untuk financing mobil-mobil. Nah, kita bisa melihat di new car sales dan juga auto loans. Untuk new car sales yang pertumbuhannya tidak terlalu tinggi dan juga auto loans yang lebih tinggi daripada new car sales-nya dalam pertumbuhannya, kita bisa melihat diskrepansi ini merupakan adanya demand terhadap kendaraan mobil bekas dan juga yang bukan kendaraan baru. Next. Untuk performa finansialnya sendiri, pendapatan ASLC telah ditotalkan sekitar 165 miliar, kenaikan 5,8% secara quarter dan 10% secara year on year, didorong dikarenakan adanya kenaikan dari bisnis lelang yang telah mendapatkan sekitar 47.000 unit atau kenaikan secara 30% secara tahunan. Ini juga ada efek dari seasonality atau musiman dari industrinya. Secara kumulatif, pendapatan mencapai 453 miliar atau kenaikan 47% secara tahunan. Untuk gross profit-nya, sekarang ada di 53 miliar. Itu juga ada kenaikan secara 23% secara quarter dan 50% secara year on year. Nah, ini dikarenakan adanya kenaikan dalam penjualan, namun untuk operational expense-nya itu masih relatif stabil di bagian freight cost, salaries, dan juga administratifnya. Secara kumulatif, gross profit berkisar di 134 miliar atau kenaikan 38%. Next. Untuk operating profit-nya sendiri sekarang ada di 8 miliar secara quarter dan di tahun lalu masih belum ada keuntungan. Jadi untuk ini didorong dari bisnis segmen lelangnya, yang dimana seperti yang tadi dibilang adanya kenaikan pada penjualan mobil dan juga memaintain OPEX dalam perusahaannya di level yang sama. Untuk bisnis-bisnis yang lain seperti penjual untuk Gadai dan juga Caroline karena masih dalam pertumbuhan dan juga ekspansi, jadi masih belum terlalu terlihat signifikannya pada operating profit levelnya. Untuk net profitnya sekarang berdiri di 10 billion atau kenaikan 46% secara quarter dan secara kumulatif ada di 19 miliar. Ini dikarenakan adanya pertambahan dari finance income karena banyak investasi pada surat-surat berharga dan juga adanya pendapatan bunga. Next. Untuk sekarang dikarenakan masih belum memberikan rating kepada perusahaannya, kita juga melihat ASLC lagi diperdagangkan dengan PB ratio yang di bawah standarnya -1 standar deviasi. Namun kita bisa melihat ini sedang lagi fair untuk harga tradingnya dikarenakan ROI yang masih rendah dibandingkan peers-peersnya. Jadi untuk sekarang kita masih belum dapat melihat ke depannya akan seperti apa juga. Next.
Sekian dari saya, terima kasih, kembali ke Glenda.